Lokadia tak kunjung datang, Mahmud Eid jadi primadona baru bonek. Perburuan striker anyar masih berlangsung panas di Persebaya Surabaya, seiring persiapan menghadapi dua laga persahabatan melawan Football West All Star dan PSS Sleman pada 9 serta tanggal 19 Juli tahun 2025, kebutuhan akan penyerang tajam semakin mendesak. 3 nama masuk radar manajemen, Alex Firmino, Jurgen Lokadia, dan Mahmud Eid, khusus nama terakhir, sudah tidak asing lagi bagi bonek karena sempat berseragam hijau musim 2019-2020. Jurgen Lokadia sempat menjadi kandidat terkuat, bahkan, salah satu akun transfer populer Liga 1, @ownerwakanda, menyebut striker timnas Curaçao itu sudah mencapai kesepakatan verbal untuk merapat ke Persebaya. Disebutkan juga bahwa detail gaji telah disepakati, dan Lokadia hanya tinggal menyelesaikan administrasi dengan klub lamanya sebelum terbang ke Indonesia. Namun, harapan itu mendadak pudar. Akun @emosijiwakucom menyampaikan bahwa rencana perekrutan Lokadia berpotensi gagal. Disebutkan bahwa tidak ada titik terang dalam negosiasi selama hampir 2 minggu terakhir. Hal ini membuat manajemen klub harus mempertimbangkan ulang langkah mereka. Ketidakpastian dari pihak Lokadia memaksa Persebaya mencari opsi lain. Agen-agen mulai mengirimkan profil striker asing baru untuk dipertimbangkan, dan langkah cepat harus segera diambil agar sektor depan tidak dibiarkan kosong terlalu lama. Sementara itu, respons dari bonek muncul cepat dan lantang. Banyak yang menyerukan satu nama lama yang justru kini kembali naik daun. Mahmud Eid, ex-striker Persebaya itu dianggap layak kembali membela tim kebanggaan mereka. Komentar dukungan membanjiri media sosial, mengingat Mahmud Eid saat ini tengah tanpa klub. Bonek menilai inilah momen tepat untuk memboyongnya kembali ke Stadion Gelora Bung Tomo. Mahmud Eid nganggur tunggu tawaran dari Persebaya, kok pilih yang ruwet, tulis salah satu komentar fanbase @online Persebaya. Selain nostalgia, bonek melihat pengalaman Mahmud Eid sebagai aset berharga. Meskipun hanya sempat membela Persebaya dalam 3 laga karena Liga 1 2019-2020 dihentikan, ia mampu mencetak 1 gol dan 2 assist. Statistik ini dinilai cukup menjanjikan. Kariernya juga terus menanjak, bersama True Bangkok United. Mahmud Eid membawa pulang gelar Thailand Champions Cup 2022, 2023 dan Thai Cup 2023-2024. Prestasi tersebut membuat bonek semakin yakin bahwa dirinya pantas menjadi mesin gol Persebaya musim depan. Kini, pilihan ada di tangan manajemen, apakah akan kembali ke sosok yang sudah dikenali seperti Mahmud Eid, atau berani bertaruh pada nama baru seperti Alex Firmino. Yang pasti, waktu semakin menipis, dan suara bonek makin keras terdengar. Persebaya latihan brutal sebelum berangkat ke Australia. Suara teriakan pelatih menggema di lapangan ABC Gelora Bung Tomo. Tubuh-tubuh pemain dibasahi peluh. Latihan bukan lagi rutinitas biasa, tapi berubah menjadi ajang pembentukan mental dan fisik. Semua ini dilakukan karena satu alasan, Persebaya tak mau main-main saat menginjak tanah Australia. Persebaya Surabaya terus memacu intensitas latihan menjelang keberangkatan mereka ke Australia pada Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025. Tur pramusim ini akan menjadi awal dari pembuktian performa tim di hadapan publik internasional. Dalam sesi latihan yang digelar beberapa hari terakhir, atmosfer terlihat berbeda. Latihan fisik dan taktik dilakukan dengan beban tinggi. Tujuannya jelas, mempersiapkan skuad agar siap tempur saat menghadapi laga uji coba melawan Football West All Star di Samcare Football Center, Perth, Rabu, tanggal 9 Juli tahun 2025. Seluruh pemain dituntut bekerja keras dan fokus penuh. Apalagi kini seluruh skuad sudah lengkap, termasuk kembalinya Bruno yang memperkuat daya serang tim. Pelatih Eduardo Perez memastikan tidak ada celah dalam persiapan mereka. Setiap pemain wajib menyatu secara taktis maupun fisik. Selama sesi latihan malam, Persebaya memfokuskan pada penguatan stamina, daya tahan, dan kerjasama antar lini. Semua aspek dijalankan melalui simulasi pertandingan yang intens dan cepat. Tujuan utamanya adalah membentuk ritme bermain agresif yang tetap stabil di tengah tekanan. Eduardo Perez mengatur latihan dengan pola berbeda setiap harinya, kadang fokus pada penyelesaian akhir, kadang mengasah pergerakan lini belakang. Semua dilakukan untuk memastikan seluruh sektor tim memiliki pemahaman permainan yang solid dan saling terkoneksi satu sama lain. Ide kami adalah bekerja setiap hari dengan lini yang berbeda. Untuk pelatihan situasi ini lebih spesifik, ungkap pelatih asal Spanyol itu saat ditemui usai latihan.
Bagi Persebaya, tur ke Australia bukan hanya sekadar ajang uji coba, tetapi juga langkah strategis untuk mengasah tim sebelum terjun ke kompetisi Liga 1 musim 2025-2026. Pertandingan yang akan disiarkan langsung di Indosiar pukul 18.30 WIB ini juga akan menjadi ajang evaluasi sejauh mana kesiapan skuad Bajul Ijo menghadapi musim panjang ke depan. Brutalnya sesi latihan beberapa hari terakhir menjadi bukti bahwa Persebaya datang bukan untuk rekreasi, tapi untuk membangun fondasi kekuatan yang akan dibawa sepanjang musim, dan semua itu dimulai dari tanah Australia, tempat di mana Persebaya akan menguji nyali dan kualitasnya secara langsung. Erick Thohir tak ambil pusing Malut United. Persebaya ditolak AFF untuk ACC 2025. Absennya wakil Indonesia di ajang ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025-2026 menjadi sorotan, terutama karena dua tim yang telah didaftarkan resmi oleh PSSI, yakni Malut United dan Persebaya Surabaya, tak kunjung tercantum dalam hasil undian grup yang digelar di Bangkok, Thailand, Jumat malam, tanggal 4 Juli tahun 2025. PSSI sejatinya sudah menetapkan dua wakil untuk bertarung di level Asia Tenggara ini, Malut United yang finish di peringkat ketiga Liga 1, dan Persebaya Surabaya di posisi keempat. Keputusan ini diambil karena dua tim teratas, Persib Bandung dan Dewa United, telah lebih dulu mengamankan tiket ke kompetisi Asia lainnya, yakni AFC Champions League 2 dan AFC Kalenge League. Melalui skema tersebut, slot ke ACC 2025 dialihkan kepada Malut United dan Persebaya. Kendati begitu, Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF menolak langkah tersebut. Mereka berpegang pada aturan bahwa hanya juara dan runner-up liga domestik masing-masing negara yang dapat ambil bagian dalam turnamen ini. Penolakan ini membuat Indonesia harus gigit jari, tidak ada satupun wakil tanah air yang tampil di turnamen antar klub prestisius Asia Tenggara itu, meskipun persiapan telah dilakukan jauh-jauh hari oleh pihak liga dan federasi. Menanggapi keputusan AFF, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan sikap tenang, yang saya dengar hari ini AFF sudah memutuskan tidak menerima ya tidak apa-apa, karena ini kan AFF sendiri. Shopee Cup itu kan turnamen yang dikenal oleh Sporting Five, ya gimana, ucapnya di Jakarta pada malam hari setelah hasil undian diumumkan. Bagi Erick Thohir, fokus federasi bukan sekadar mengejar keikutsertaan di turnamen regional, tetapi juga memperkuat struktur dan kompetisi nasional secara keseluruhan. Meski keputusan itu mengecewakan bagi sebagian pihak, PSSI tetap melangkah ke depan dengan misi yang lebih besar. Tapi saya rasa dengan kekuatan liga kita dan AFC, kita punya kekuatan sendirilah. Jadi kami jalan terus, lanjutnya dengan penuh optimisme.